Kondisi Irak memprihatinkan, pelatih disidang. Performa moncer pemain keturunan di Liga Champions. Madam Pang ikuti manuver Sintayong. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Jelang lawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus kualifikasi Piala Asia 2027, pelatih Irak Jesus Casas mendapatkan peringatan keras dari mantan pemain Irak Ali Abdul Jabbar. Sebab kondisi Irak dianggap mengkhawatirkan. Salah satu yang disorot Abdul Jabbar adalah sektor pertahanan singa Mesopotamia. Abdul Jabbar mengingatkan pelatih asal Spanyol itu sudah mencoba lebih dari 15 pemain berbeda di lini belakang. Sementara dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang, Irak kebobolan 7 buah gol. Dalam 5 laga beruntun itu, Irak tidak pernah menang dalam 90 menit. Sementara terkini diwartakan oleh Esportik, Federasi Sepak Bola Irak menggelar pertemuan dengan pelatih timnas Irak Jesus Casas yang guna membahas 3 hal penting, seperti bagaimana evaluasi penampilan Irak, persiapan melawan skuad Garuda, dan kontrak sang pelatih. Usut pelatih Irak Jesus Casas rupanya memiliki taktik permainan mirip dengan Sintayong yang saat ini melatih timnas Indonesia. Dikutip dari Win-Win, Jesus Casas memiliki ciri bertahan melawan tim kuat dan menyerang saat menghadapi tim yang lemah. Contoh terkini yakni saat melawan Yordania dalam FIFA Match di Oktober ini. Casas menggunakan skema 4-2-3-1 sebelum menang lewat adu penalti. Begitupun ketika menghadapi India pada September lalu, pelatih asal Spanyol ini memainkan pola yang sama. Namun saat bentrok dengan tim kuat seperti Kolombia, Irak memainkan skema bertahan 5-4-1. Irak juga menggunakan formasi 3-4-1-2 ketika uji coba dengan Rusia. Formasi itu bisa berubah jadi 5 pemain belakang saat wingback membantu pertahanan. Menarik untuk menantikan manuver Sintayong untuk meladeni taktik pelatih Irak. Setelah sempat absen membela Irak karena cedera, mantan pemain Manchester United pun bersiap untuk kembali ke timnas Irak untuk laga melawan timnas Indonesia yang ada di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab anggota tim dari Win-Win, pelatih Jesus Casas telah memberitahu Iqbal tentang perlunya kehadirannya sebelum menghadapi skuad Garuda yang mana rencananya akan digelar di kota Basra. Sang pemain pun dijadwalkan akan hadir 3 hari sebelum tanggal pertandingan yang dijadwalkan. Timnas Indonesia dan Filipina akan bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya bakal bentrok pada 21 November ini. Menanggapi duel tersebut, Bek Askal Karli de Murga memberikan pujian untuk timnas Indonesia. Menurutnya, tim Garuda memiliki skuad terbaik di kawasan Asia Tenggara saat ini, sebab memiliki pemain-pemain top. Pada kesempatan ini, ia menyoroti kemampuan dari Jordi Amat. Selain itu, Karli de Murga mengatakan hal tersebut karena ia di musim ini membela klub dari Liga 1 Barito Putra. Tentu, ia pun sudah bentrok melawan pemain berlabel timnas. Terkini sebagai persiapan, Filipina diketahui sedang menjalani tes di Bahrain dengan menjajal kekuatan tim-tim di atas mereka. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti akan segera mengumumkan skuad final untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Namun sebanyak 9 pemain akan dicoret karena untuk memenuhi regulasi FIFA, di mana timnas Indonesia U17 harus menyisikan 21 pemain. Sementara saat ini Garuda Asia masih berisi 30 pemain. Sementara itu terdapat 3 diaspora yang dibawa ke Indonesia. Mereka adalah Almar Rehan Brigik, Walbar Halim Jartim, dan Choyun Damani. Berhasil menjadi salah satu pemain keturunan yang diboyong ke Indonesia, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan pujian kepada pemain diaspora timnas Indonesia U17 Choyun Damani. Arya juga mengaku bangga karena Choyun Damani juga berasal dari tanah kelahirannya Sumatera Utara. Perlu diketahui, Choyun menjadi sorotan karena langsung mencetak gol dalam laga debutnya bersama Garuda Asia. Tepatnya saat menuju coba melawan FC Köln U17 di Jerman Jumat 20 Oktober lalu. Lebih dari itu, sang pemain bisa bermain di sejumlah posisi seperti gelandang tengah, gelandang bertahan, maupun gelandang serang. Sekitar 2 pekan menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia U17 2023, pelatih timnas Ekuador U17 Diego Martinez sudah mempersiapkan anak asuhnya untuk menghadapi Garuda Asia. Martinez sendiri tidak ingin langkah menghadapi Indonesia. Reshuffle sudah dilakukan dan Martinez memiliki kesimpulan sendiri soal skuad Garuda muda.
Sementara itu tak cuma fokus soal kekuatan lawan, Martinez juga menerangkan tengah membuat anak asuhnya kian solid dalam pemusatan latihan saat ini. Tak hanya membolos di dalam lapangan, Martinez juga ingin membentuk karakter pemain belia yang baik di luar lapangan. Sementara itu, Diego Martinez memprediksi pertandingan antara Ekuador dan Timnas Indonesia U17 akan berjalan dengan intensitas tinggi. Dalam sebuah podcast, Sandy Walsh dengan nada bercanda sempat mengatakan ingin mengincar pemain Timnas Vietnam Doan Van Hao dan ingin menyikutnya sebagai bentuk selebrasi gol. Meski Sandy tidak serius, namun media asal Vietnam The Top 24/7 memberikan respon yang cukup panas, di mana mereka justru menuliskan fakta terbalik dengan menyebut skuad Garuda sering bermain kasar dan agresif. Tak tanggung-tanggung mereka menilai bahwa hal tersebut merupakan ciri khas permainan anak asuh Sintayong. Bahkan beberapa aksi di lapangan dinilai sebagai langkah untuk mengulur-ulur waktu. Jelang bentrokan pasukan Samurai Biru dan skuad Garuda di Piala Asia 2023, legenda hidup Jepang Keisuke Honda melontarkan sebuah pernyataan yang bernada memuji akan kualitas pasukan merah putih. Penyerang kenamaan asal negeri matahari terbit tersebut menyebutkan bahwa Timnas Indonesia saat ini tidak lagi bisa dianggap remeh. Bahkan mantan pemain AC Milan ini tanpa segan menyebutkan bahwasanya skuad Garuda saat ini memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Sementara itu, Jepang sendiri telah memanaskan mesinnya jelang bersua dengan Timnas Indonesia, yakni dengan menghadapi skuad keju berang. Tentu uji coba melawan Thailand akan membantu Jepang untuk mengetahui informasi mengenai sepak bola Asia Tenggara. Salah satu calon pemain naturalisasi Nathan Juaon baru saja bergabung musim ini dengan Swansea City setelah musim lalu ia membela klub asal Belanda Excelsior. Ia pun mengaku tak sabar menantikan laga debutnya bersama klub Liga Inggris Swansea City ini. Sejauh ini ia mengaku berhasil beradaptasi dengan situasi yang ada di klub barunya tersebut. Nathan pun berharap segera mendapatkan kesempatan melakoni laga debut bersama klub barunya. Kaos Nathan untuk memperoleh laga debutnya bersama Swansea sebenarnya cukup terbuka. Pasalnya dalam beberapa kesempatan terakhir namanya selalu masuk dalam line up tim, meski memang hanya duduk di bangku pemain cadangan. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix tampil sejak menit pertama saat FC Copenhagen menghadapi Manchester United dalam lanjutan grup A Liga Champions. Bek 27 tahun itu mencatatkan statistik yang apik. Kevin Dix sendiri tampil solid dalam pengawal lini belakang, kendati di akhir laga timnya harus tumbang dengan skor tipis 0-1 dari Setan Merah. Meski FC Copenhagen kalah, namun penampilan Kevin Dix menjadi sorotan. Dikutip dari SofaScore, pemain berusia 27 tahun ini mampu menampilkan aksi bertahan yang apik dengan membuat 4 sapuan, 1 tackle dan 1 intercept. Kevin Dix pun turut terlibat dalam permainan timnya dengan menyentuh bola sebanyak 82 kali dan mampu melepaskan 70 operan sukses dari 74 percobaan atau punya akurasi operan 95%. Statistik itu terbilang baik mengingat Kevin Dix mampu meredam aksi para penyerang Manchester United seperti Rasmus Højlund, Marcus Rashford, dan Anthony. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat diketahui memiliki skill berupa assist cantik dari belakang yang kerap berujung gol. Ex-pemain Swansea City ini kerap memamerkan skill yang berkelas saat dirinya membela klub Malaysia Johor Darul Takzim. Terkini ia memberikan umpan lambung yang indah kepada wonderkid Malaysia Arif Aiman. Seperti dalam unggahan akun Instagram @garuda.selamanya. Dalam video tersebut tampak skill umpan lambung yang berkelas dari tengah lapangan disambut oleh Arif Aiman. Lalu kemudian wonderkid Malaysia tersebut dengan santai melepaskan tembakan ke arah gawang lawan. Keahlian Jordi Amat tersebut pun langsung membuat kagum media Malaysia. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Pratama Arhan dikenal memiliki kemampuan melempar bola ke dalam yang cukup mematikan bagi lini pertahanan lawan. Lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan bagai crossing yang langsung menciptakan kemelut di area pertahanan lawan. Tetapi baru-baru ini Arhan menunjukkan skill barunya bukan hanya lemparan ke dalam, yakni menjajal olahraga tinju di salah satu tempat gym. Mengenakan celana pendek dengan kaos tanpa lengan serta lengkap menggunakan sarung tinju, Arhan mencoba melayangkan pukulan tinju ke arah punching beat yang dipegang oleh seseorang di ruangan gym. Lucunya, saking kerasnya pukulan tersebut membuat temannya yang memegang punching beat kelabakan karena alatnya terlempar jauh. Untuk memperdalam kekuatan, diketahui Timnas Indonesia saat ini gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan. Manuver ini rupanya diikuti oleh skuad Kejo Perang, di mana di Instagram Changsub dituliskan bahwasanya Madam Peng selaku manajer Timnas Thailand mengkonfirmasi bahwasanya bek kiri Thailand Swedia Eric Kal telah ditunjuk untuk membantu Timnas Thailand.
yakni untuk bertarung dengan dua ajang penting yakni babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan babak final Piala Asia 2023. Di sisi lain untuk sekarang sang pemain disebut masih mendiskusikan hal ini dengan keluarganya.